Hai guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Kali ini aku mau bikin video prediction and my own analysis about planet Saturnus yang sekarang berada di Aquarius. Oke, Saturnus transit in Aquarius. Dan perlu diingat bahwa aku di sini pakai sistemnya Vedic Astrology atau Sidereal Astrology, bukan tropical atau western yang biasanya mungkin kalian pakai kebanyakan. Jadi kenapa kok aku pakainya sistem Vedic? Karena secara perhitungan planet dan degree segala macam sudah eksak di atas sana dan sudah sejalan dengan astronomi. Alasan lainnya karena bukan cuman prediction-nya doang, tapi kita bisa belajar. Oke, jadi planet lagi transit di suatu sign tertentu, itu kita sebenarnya lagi disuruh ngapain sih? Lagi disuruh belajar apa gitu loh. Jadi kita lebih ada knowledge-nya, ya kan? Terus wisdom-nya itu kita bisa dapat. Oke, kalau kita mau beneran belajar, mau ngikutin timingnya universe, oke? So guys, kita langsung mulai aja. Jadi planet Saturnus ini berpindah dari satu sign ke sign yang lain itu setiap 2,5 tahun sekali. Kemarin waktu era pandemi tahun 2020 awal ya, Januari tepatnya, masuk di Indonesia ya kan, itu Saturnus ada di sign Capricorn. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Capricorn ini sendiri kan dia cardinal sign dan juga elemennya itu kan tanah. Dimana Saturnus ini lebih strict kalau berada di Capricorn dibandingkan Aquarius. Padahal Capricorn dan Aquarius ini ruling planetnya ya itu ruled by Saturnus. Dua-duanya ini digerakkan oleh planet Saturnus sebenarnya. Ya, tapi untuk di Capricorn dia lebih strict, lebih hardship. Oke, jadi kehidupan kita sebelumnya sebelum berada di Capricorn itu tiba-tiba kalau misalnya di Capricorn itu seluruh aspek kehidupan kita tuh jadi berbeda gitu loh. Kayak makanya kemarin pandemi happen ya kan, kita jadi dibatasin, tidak bertemu secara fisik ya kan. Lalu kita juga banyak yang kehilangan orang tersayang kita ya kan. Kayak intens gitu loh, kayak lebih dalam, lebih hard. Oke. Nah, tapi kalau di Aquarius ya, ini lebih light karena Aquarius sendiri adalah air sign ya, lebih ringan gitu loh. Dan kenapa kita butuh Saturnus berada di Aquarius? Karena setelah masa-masa suram atau masa-masa sulit ya kan, kita butuh yang namanya healing, kita butuh yang namanya bersatu kembali, humanity. Aquarius sendiri kan melambangkan humanity ya. Dan juga melambangkan healing, melambangkan teknologi atau new discovery, ya kan, discovery soal obat-obatan mungkin dari herbal atau discovery soal teknologi. Guys, I'm sorry to say kalau misalnya belakang ya kendaraannya ramai banget ya kan, karena di luar lagi hujan jadi orang tuh lagi lalu lalang ya, kayak cepetan pulang gitu loh. Oke, jadi mohon dimaklumin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi keseluruhan ya, sebenarnya general prediction ya di selama 2,5 tahun ke depan sampai kira-kira Maret
tanggal 29 tahun 2025 saat Saturnus menyelesaikan peranannya di sign of Aquarius dan pindah ke Pisces ya. Jadi kelarnya tuh tanggal 29 Maret 2025 selama 2,5 tahun kurang. Nah, selama 2,5 tahun kurang ini kita lagi difokusin untuk healing sebenarnya, untuk recovery. Healing itu apa sih? Healing itu kan kalau kita tidak mau belajar atau nggak move on ya dari kehidupan masa lampau kita yang kita nggak bisa balik lagi ke belakang ya kan. Artinya kan kita mau nggak mau harus dihadapkan dengan situasi masa kini ya kan. Kita harus belajar, kita harus beradaptasi dengan kehidupan masa kini ya kan. Nah, akan banyak healing, discovery dan pelajaran baru mungkin mengenai soal hidden knowledge atau mungkin lebih ke metafisik, higher learning gitu loh, oke? Jadi dari Capricorn udah otomatis dia jalurnya ke Aquarius, di mana dia humanity ya, satu gelombang global ini kita lagi disuruh belajar menaikkan cara pandang kita, cara pikir kita yang lama jadi baru, jadi lebih easy gitu loh, lebih light. Oke, jadi perlu banget. Jadi Aquarius ini juga melambangkan rebel ya, sorry. Rebel di sini artinya cara hidup lama yang kayak kayak secara waktu, secara energi, secara tenaga itu kita buangnya tuh kayak ngoyo gitu. Tapi di Aquarius ini kita kayak banyak ditunjukkan cara atau hidayah lah, oke, untuk cara yang lebih easy, bukan easy juga sih, lebih calm, lebih efektif gitu kan ya, untuk project atau untuk penemuan baru gitu loh. Ini lagi dikasih universe clue-cluenya gitu loh, cara-cara yang paling efektif itu seperti apa sih. Nah, tapi tetap aja ini kan ruling planetnya kan Saturnus. Kita juga harus mengikuti, bukan cuman kita duduk diam, kita santai-santai aja, nggak kayak gitu, tapi kita juga harus disiplin, proaktif. Kayak ini bertemu di tengah-tengah gitu loh. Kitanya juga proaktif. Nah, nanti apa yang seharusnya datang pada timingnya itu juga akan dipertemukan, kayak gitu loh intinya. Aku rangkum aja, kita mulai aja dari buat kalian yang ascendant-nya Aries. Kalau kalian punya ascendant di Aries ya, jadi 2,5 tahun ke depan itu adalah saat-saat yang tepat buat kalian expansion. Kayak karena planet Saturnus kalian letaknya ada di 11 house. Oke, jadi 11 house itu juga soal friendship, soal expansion, soal networking ya kan. Jadi akan banyak hard work. Kalau misalnya kalian disertai hard work gitu kan ya, akan ada sudden change yang membuat diri kalian sebenarnya berkembang, expansion, oke. Dan kalian mungkin beberapa ada yang dapat promosi di tempat kerjaan kalian ya kan, ada yang mendapatkan partnership atau networking baru yang kalian nggak sangka-sangka gitu kan. Tapi Saturnus di 11 house kalian aspecting third aspect ya, itu di first house kalian. Jadi kalian juga mesti hati-hati dengan badan kalian, kesehatan kalian. Jangan sampai karena kalian dipromosikan kan artinya kalian naik jabatan nih ya kan. Banyak dari kalian yang naik jabatan, nah kalian juga mesti perhatikan soal kondisi kesehatan kalian. Oke, jangan semuanya kamu ambil. Kamu juga mesti mindful bahwa ini yang benar-benar tepat, yang sesuai dengan panggilannya kalian. Oke, jadi nggak semuanya kalian ambil, tapi kalian juga nggak bisa handle-nya, itu juga kalian mesti hati-hati, oke? Lalu 7 aspect itu Saturnus aspecting 5th house kalian ya. House of creativity, romance, and children. And then di 8th house ya, about transformation and sudden change. Jadi mungkin kalian juga ada yang dipromosikan kerjaan di luar kota, seperti itu kan. Jadi kalian mesti siap-siap sebenarnya vibes-nya atau ini semua.
Oke, changing atau expansion ini sebenarnya baik banget buat perkembangan jiwa kamu, ya kan? Mungkin kalian yang tadinya takut-takutan untuk pindah ke luar kota misalnya ya, ini kalian jadi lebih ada kayak keberanian atau lebih kayak yakin, lebih mantap gitu loh untuk kalian mencoba tantangan baru ini. Oke? Thank you Aries. Buat kalian yang ascendant sign-nya adalah Taurus, jadi planet Saturnus ini adanya di 10th house ya. Jadi about career and profession. Oke, jadi aspektingnya itu 12th house, lalu 4th house, and then 7th house. Oke, jadi ada beberapa dari kalian yang naik jabatan, pindah keluar kota, atau pindah ke foreign country gitu loh. Jadi ke tempat baru yang kalian bener-bener unknown, bener-bener kalian nggak tahu itu lingkungannya seperti apa. Oke, jadi ini barusan kayak pertama kali dalam hidup kalian. Oke, jadi intinya banyak dari kalian yang naik jabatan, kalian mungkin akan disibukkan ya dengan tanggung jawab baru, tapi kalian juga mesti perhatikan your home life ya. Jadi misalnya sudah berkeluarga gitu kan ya, terus kalian naik jabatan harus keluar kota atau keluar negeri. Kalian juga harus bisa mengkomunikasikannya atau mendiskusikannya ini dengan pasangan dan keluarga kalian gimana. Oke, jadi jangan sampai ada keributan atau ketidakterimaan. Oke, tapi gimana caranya kalian bisa menyatukan satu keluarga ya akan keputusan naik jabatan ini gitu loh. Oke, akan resikonya adalah pindah keluar kota atau ke luar negeri gitu kan ya. Kalian gimana caranya bisa komunikasi baik-baik dengan keluarga kalian. Oke. Lalu buat yang belum nikah, mungkin beberapa dari kalian ada yang nikah ya. Jadi yang tiba-tiba secara tiba-tiba insight soal merit itu ada dalam pikiran kalian gitu. Atau misalnya kalian udah pacaran lama gitu kan ya, tapi kalian tidak melihat merit sama sekali, kayak kalian nggak expect gitu loh. Tiba-tiba kalian dilamar. Nah, kayak gitu juga bisa. Oke. Lalu soal partnership itu kalian lagi oke banget ya. Jadi karena naik jabatan, jadi ada potensi partner akan berkorelasi, akan berinteraksi dengan kalian, dengan job kalian yang sekarang. Oke, jadi sebenarnya ini masa yang asik ya buat kalian Taurus, terutama untuk finansial kalian lagi gaining something ya. Kayak naik jabatan artinya kalian tuh udah mulai recognize sama atasan kalian. So ini suatu perkembangan yang bagus buat kamu. Oke, thank you Taurus. Untuk kalian yang rising sign-nya adalah Gemini. Oke. Gemini di sini Saturnus kalian adanya di 9th house. Jadi 9th house ini soal guru, learning, and foreign country. Oke, jadi higher knowledge. Jadi kalian yang mungkin sudah merencanakan untuk studi abroad, ini adalah saatnya. Oke. Meskipun beberapa ya sempat delay ya, karena planet Saturnus adalah ruling untuk delay ya kan. Mungkin beberapa hal ada yang mendelay kalian, tapi sebenarnya kalian di sini lagi dibantu untuk menemukan orang atau link yang lebih efektif supaya kalian pada akhirnya berangkat ke foreign country, oke, untuk belajar ataupun untuk pilgrim. Pilgrim itu naik haji atau umroh gitu, oke. Jadi ini akan dipermudah. Akan banyak orang yang mau ke luar negeri, terutama untuk umroh itu tadi. Ini akan dipermudah dari segi finansialnya juga akan dipermudah. Kalian akan dipertemukan sosok atau link atau lembaga yang tepat untuk mengantarkan kalian ke sana. Soal sibling ya, karena Saturnus kalian aspektingnya di 3rd house, soal communication and soal sibling. Mungkin ada saudara kalian ya
kakak atau adik kalian yang mungkin sedang butuh bantuan ya. Ini saat yang tepat kamu membantu saudara kalian ya, karena kita nggak ada yang tahu dia lagi ngalamin apa, tapi dia butuh banget kehadiran kamu di sisinya dia. Okay? So, thank you Gemini. Buat kalian yang ascendant sign-nya adalah Cancer. Oke, Cancer di sini menarik bahwa Saturnus kalian adanya di 8th house. Oke, menarik kenapa? Ya. Karena kalian mungkin akan mengalami sudden loss untuk membayar bills kalian ya. Nothing, nggak ada yang inilah, tidak ada yang menyeramkan sebenarnya. Tapi ini suatu kewajiban kalian untuk membayar bills kalian ya. Tapi juga tiba-tiba kalian gaining something gitu. Kayak suddenly kalian gaining something about your financial gitu loh. Jadi ada suatu hal yang harus kalian keluarkan, harus kalian bayar. Tapi tiba-tiba juga ada hal yang kalian tiba-tiba dapatkan dan kalian tidak expect kapan. Oke? Lalu about transformation, karena 8th house sendiri juga soal ups and down ya, soal transformation, sudden change gitu kan. Mungkin ada yang berpindah karir atau profesi yang tadinya kalian berbelit di perusahaan gitu kan ya, terus kalian mungkin merasa nilai-nilainya tidak sejalan lagi gitu loh ya dengan yang ada di perusahaan, terus kalian terpikir untuk berbisnis lah atau startup atau bangun usaha baru kecil-kecilan gitu. Nah, kalian dorongan itu akan semakin kuat. Okay? Lalu aspecting 5th house about creative project, children, filmmaking, media, and then self-expression and hidden things. Oke, jadi untuk Cancer Ascendant di sini kalian banyak banget yang lagi deep research ya about hidden knowledge, yaitu occult, entah tarot atau astrologi. Kalian lagi gencar-gencarnya, lagi kayak difokusin untuk belajar atau research soal ini, entah sampai kedalaman berapa, terserah kamu. Oke? Tapi banyak dari kalian yang mulai mempelajari soal hidden knowledge ini. Dan banyak dari kalian yang mempelajari soal metafisik, quantum physics, kayak gitu loh. Oke? Jadi pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian mau deep research ya silakan ya. Pastikan sumber-sumber kalian itu tepat ya. Jadi mesti diperhatikan dengan betul sumbernya ya. Jangan sampai kalian karena terburu-buru kalian jadi salah memilih sumber atau penulis atau scientist gitu kan. Misalnya kalian juga mesti mindful. Oke, karena Saturnus sendiri di Aquarius ya, Aquarius itu kan juga melambangkan detachment kan, meskipun research iya, tapi kan Aquarius itu detach gitu, dia hanya mengamati, dia tidak attach dengan apa yang dia amati, dia cuma mengobservasi gitu, apa yang sedang dia researchkan, oke? Nah, kalian juga mesti hati-hati karena Cancer kalian kan cenderungnya mencari emotional connection, mencari attachment ya, emotional attachment atau ketergantungan. Nah, hati-hati sama ketergantungan emosional di sini, oke? Jadi kalian di sini disuruh belajar untuk mengobservasi. Oke, tidak semuanya kalian telan mentah-mentah, tapi kalian lihat, kalian perhatikan. Oke, ini arahnya kemana. So, thank you Cancer. Buat kalian yang ascendant-nya Leo, buat kalian yang ascendant sign-nya Leo, bahwa di sini waktu yang tepat kalian untuk memulai bisnis baru ya, untuk memulai kehidupan baru juga ya, babak kehidupan baru. Kalian akan mengalami peningkatan di segi romantic life. Yang tadinya kalian pacaran naik jadi engagement, yang tadinya kalian engagement naik jadi married. Oke, jadi kayak adanya peningkatan dalam hubungan kalian, ya kan? Jadi ini soal partnership. Partnership itu kan bisa soal kalian bersama your romantic partner dan juga kalian bersama your partner in business, kayak gitu loh. Oke. Jadi kalau kalian berpikir untuk mau ngelakuin startup atau ngelakuin
apalah ya yang bisa menginspirasi others gitu kan, yang membuat hati kalian tuh kayak terdorong gitu loh untuk melakukan bisnis tersebut, ya ini saat yang tepat. Oke? Buat kalian yang punya ascendantnya di Virgo, jadi Saturnus kalian adanya di sixth house. Sixth house ini adalah house of health, house of enemies, work. Oke, jadi aspecting Saturnus kalian ini ke 8th house, 12th house, and 3rd house. Oke, jadi di sini fokus kalian adalah jangan terburu-buru memutuskan suatu hal kalau misalnya kalian tidak menguasai di bidang itu. Oke. Misalnya kalian pengen jadi pemimpin, tapi kalian tidak secara detail mengkalkulasi hal yang kemungkinan akan terjadi, kayak misalnya resikonya lah atau apapun yang kalian tidak sangka-sangka akan terjadi gitu loh. Oke, jadi kalian mesti mindful ya, jangan kalian karena pengen mimpin terus kalian terburu-buru untuk mimpin padahal kalian dasarnya belum kuat. Oke, jadi di sini pelajarannya adalah it's okay not being a leader. Oke, jadi lebih baik kamu perhatikan dulu, kamu nggak masalah untuk mempersilahkan yang lain untuk jadi leader dulu sambil kamu belajar. Bukan berarti value diri kamu rendah, bukan berarti kamu tidak berharga atau tidak dihargai oleh bos kamu. Meskipun saat ini waktunya teman kamu yang dapat recognize itu, oke? Jadi berarti di sini pelajarannya adalah soal mindset. Oke, gimana caranya kamu bisa membangun mindset kamu bahwa dia yang dipilih itu bukan berarti kamu jelek, kayak gitu loh. Oke? So, ya ini soal communication. Pastikan konsep kamu, ide kamu itu harus beneran clear ya, beneran ini tujuannya apa, kamu kenapa bikin konsep seperti itu mesti jelas semuanya. Oke, mesti terukur semuanya. Intinya seperti itu, oke? Thank you Virgo. Buat kalian yang ascendantnya Libra, ini waktu yang tepat untuk kalian expand family ya. Jadi buat kalian yang udah nikah, ini waktu yang tepat kalian untuk memiliki anak karena kalian lagi ada di tingkat kesuburan yang cukup tinggi, oke? Nah, jadi iya, ini kebanyakan lebih soal ke married life, expand your family and finance. Jadi apa ya, ada pepatah kan bilang kalau misalnya banyak anak banyak rezeki itu kan. Ya itu ya akan mengarah ke situ. Tapi bukan berarti aku nyuruh kamu untuk banyak anak, nggak gitu juga ya. Cuman di sini ada expand, ada gaining ya, terutama dari family kalian yang akan berdampak ke financial keluarga kalian. So thank you Libra. Buat kalian yang punya Scorpio ascendant, jadi di 2,5 tahun ke depan ini Saturnus kalian berada di 4th house ya, house of mother, home. Jadi fokus utama kamu sekarang adalah ibu kamu. Oke, jadi ibu kamu lagi butuh perhatian kamu yang lebih dalam, yang lebih intens. Oke, jadi misalnya kalau kamu membangun atau mau buka usaha baru, kalian mesti minta doa restu dari ibu kalian. Oke, jadi di sini important things-nya adalah ibu yang paling jadi fokus kalian. Oke, jadi kayak kamu melalui perantaranya ibu, kamu bisa untuk menjalankan usaha kalian dengan lebih damai sejahtera gitu loh. Tapi harus kamu minta doa restunya dari ibu. Oke, ini 2,5 tahun ke depan. Lalu kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena Saturnus kalian aspecting your 6th house, house of working and enemies. Nah, jadi kayak doa ibu kayak bisa melindungi kalian dari beberapa ancaman yang kalian tidak sangka-sangka, oke? Baik besar atau kecilnya ancaman tersebut, atau soal enemies, kita nggak ada yang tahu. Kamu mesti banyak deket dengan ibu kalian, oke? Tapi dengan tulus. Bukan karena dengan kalian pengen buka usaha baru, makanya kamu deketin ibu kalian, nggak kayak gitu, oke? Tapi dengan tulus hati kalian
mendekatkan diri kalian, hubungan kalian bersama ibu kalian. Oke. Thank you Scorpio. Buat kalian yang ascendant-nya Sagittarius, ini waktu yang tepat untuk kalian traveling, and then journalism, media, broadcasting, and creativity. Jadi kalian akan banyak disibukkan dengan suatu hal yang hubungannya dengan media, dengan konten, broadcasting terutama ya, kayak meliput kejadian tertentu di suatu entah belahan dunia mana gitu kan ya, atau suatu penemuan baru. Nah ini tugasnya kalian untuk meliput, terlepas kalian jurnalis atau tidak, tapi ada sesuatu hal yang kalian tangkap atau kalian infokan gitu kan ya ke publik, ini bisa jadi menjadi viral. Tapi kalian juga mesti mindful bahwa ini beneran informasi yang publik butuhkan, bukan menjadi toksiknya publik, oke? Untuk kalian yang mau mengembangkan bisnis, ini waktu yang tepat juga. Lalu untuk naik haji, ini juga akan dibantu, kalian akan dipermudahkan. Lalu untuk romance juga ini saat yang tepat kalian mengekspresikan cinta kalian, oke? So, thank you Sagittarius. Buat kalian yang punya Capricorn Ascendant, jadi fokus 2,5 tahun ke depan adalah soal pola makan dan mengatur keuangan, manajemen keuangan. Oke, jadi gini, Saturnus kalian sebenarnya oke banget, lagi ada di second house ya. Second house itu kan house of finance, family, food. Yang mesti kalian perhatikan adalah soal kemandirian keputusan kalian. Misalnya ada suatu hal yang mengontrol kalian, entah dari family kalian ya kan, yang dia dominasi banget gitu loh dalam kehidupan kalian. Ini saat yang tepat kalian memutuskan, bukan memutuskan hubungan, tapi memutuskan arah pandang kalian ke visi dan misi hidup kalian sendiri kayak gitu loh, oke? Dan ini house of food, jadi kalian juga mesti mengatur keuangan kalian supaya jangan spending too much on food, on luxury food, oke? Jadi ada pola makan atau pola hidup yang tidak sehat gitu kan ya. Misalnya kalian sekarang rajin olahraga tapi ternyata secara pola makan kalian tidak jaga. Nah itu mesti hati-hati, oke? Soal kolesterol, soal gula darah itu kalian juga mesti perhatikan, oke? Jangan terus-terusan makan luxury tapi ternyata vitaminnya nggak ada. Nah kalian mesti perhatikan juga ya kandungan vitamin dalam makanan tersebut. Lalu soal ini, romantic partner. Oke, jadi kalau misalnya kamu senang ya atau suka sama seseorang ya, dan kamu udah menunggu dia terlalu lama, ini untuk yang cowok ya, bukan yang cewek. Kalau untuk yang cowok, kamu ini waktu yang tepat kamu mengungkapkan rasamu ke dia, oke, sebelum dia diambil orang. Kalau untuk yang cewek, ini saat yang tepat kamu mengekspresikan cintamu, tapi kamu juga harus membuka option baru, oke? Nggak selamanya kamu harus menunggu dia, ya. Tidak selamanya kamu harus terus-menerus mengharapkan cintanya dia, tapi kalau misalnya actionnya dia gitu-gitu aja ya, kenapa nggak buka option baru gitu aja, oke? Buat kalian yang punya Aquarius Ascendant, jadi ini saat yang tepat kalian untuk membuka bisnis baru, untuk memulai karir atau job baru ya. Jadi selama 2,5 tahun ke belakang kemarin di Capricorn, itu kalian kan kesannya kayak ngawang lah, atau kalian yang mungkin tahu kalian lagi kenapa, mungkin bukan ngawang tapi lebih ke ketuhanan, kalian lebih ke atas, lebih ke spirit ya, lebih ke spiritual knowledge. Nah sekarang awal yang baru, awal yang baik untuk kalian memulai suatu visi atau misi kalian, kayak menetapkan kemana arah hidup kalian. Kayak jadi ini lebih ke apa ya, life cycle yang baru gitu loh, karena Saturnus kalian letaknya ada di first house, oke? Lalu untuk kalian yang berencana untuk menikah, ini saat yang bagus, oke? Selama 2 tahun ke depan kalian mungkin banyak yang akan menikah
dan juga aspecting your third house. Mungkin your sibling ya, atau saudara kalian ada yang punya anak lagi. Oke, itu bisa terjadi. Oke. Iya, sementara ini untuk Aquarius Ascendant. Thank you Aquarius. Buat kalian yang punya Pisces Ascendant, kalian mungkin akan dihadapkan dengan suatu hal yang unknown atau kekosongan ya. Tapi ini waktu yang tepat untuk kalian mencari atau mendekatkan diri ke Tuhannya kalian. Oke, karena Saturnus kalian letaknya ada di 12th house, house of unknown and about higher knowledge, ketuhanan. Di samping itu kalian juga pengen punya komunitas yang mungkin sesuai dengan keagamaan kalian. Lalu ini saat yang tepat untuk kalian memulai karir baru yang sesuai dengan panggilan jiwa kalian, yang sesuai dengan tujuan hidup kalian. Oke, fulfilling life. Jadi kalian sedang mencari karir yang benar-benar menggugah jiwa kalian, bukan cuma dapat duit doang. Nah, ini akan terjadi sepanjang 2 tahun ke depan. Saranku adalah kalau misalnya kamu berada di unknown seperti ini, lebih baik kamu hire seorang mentor atau coach yang bisa mendampingi kalian di proses-proses seperti ini. Thank you Pisces. So, thank you guys untuk semua ascendant sign sudah lengkap. Sudah aku bacakan. Buat kalian yang mau personal consultation, personal reading, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Thank you udah join di videoku kali ini. Okay, see you on the next video.